Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur dan dalam keadaan sehat wal afiat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Kalau kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan nanti di akhirat, maka beliau mewasiatkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, menurunkan penjelasan tentang bagaimana petunjuk itu dijalankan, dan Allah juga menurunkan Al-Quran sebagai pembeda mana yang hak dengan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Suatu ketika seorang badui menjadi imam salat di waktu maghrib, isya dan subuh. Maka orang badui ini pada rakaat yang pertama membaca qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua membaca qul a'udzu birabbin nas. Salat isyaknya surat yang sama dia baca, di waktu salat subuhnya surat yang sama dia baca. Kemudian hari kedua kembali dia menjadi imam salat maghrib, isya dan subuh. Lalu kemudian dia baca lagi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Pada hari yang ketiga jadi lagi imam orang badui ini, dan tetaplah yang dia baca adalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Seorang sahabat yang menjadi makmum merasa gelisah, apakah salatnya sah? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sahkah salat kami? Seorang badui menjadi imam salat bagi kami, tapi 3 hari berturut-turut dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas." Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa hanya itu yang dibaca?" Ternyata orang badui itu tidak banyak hafalan dari Al-Qur'an. Dia hanya menghafalkan 3 surat dari Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat An-Nas. Dengan 3 bacaan surat inilah badui itu sibuk membaca Al-Quran. Lalu kemudian sahabat tadi bertanya, bagaimana ya Rasulullah kedudukan orang badui ini? Subhanallah, keberkahan Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Rasulullah memberikan jawaban, fahuwa fil jannah. Orang badui itu tempatnya di dalam surganya Allah. Karena rupanya dia hafal hanya 3 surat, tetapi tidak pernah kering lisannya dari membaca Al-Quran. Maka Al-Quran memberikan keberkahan kepada orang badui itu. Maka hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, mari kita cinta dan senang membaca Al-Quran. Man yaqra'ul Quran wa huwa fasihun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang cinta membaca Al-Quran, dia fasih membacanya, akan dikirim oleh Allah malaikat bararah untuk menjaga keselamatan orang itu fid dunya wal akhirah. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta bihi wa huwa syaqqun alaihi falahu ajran. Sementara mereka yang membaca Al-Quran terbata-bata, berat suaranya keluar, tetaplah diberikan penghargaan yang tinggi di hadapan Allah. Karena orang itu akan diberikan 2 pahala dari Allah, pahala membaca Al-Quran dan pahala dia tidak bisa membaca tetapi tetap senang dan ikhtiar untuk membaca Al-Quran pun mendapatkan pahala dari Allah. Maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, mari kita mendekatkan diri kepada Quran. Kita baca Al-Quran, kita fahami makna kandungannya, dan syukur-syukur dalam kehidupan sehari-hari dipandu oleh Al-Quran. Karena dengan itulah
kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam seluruh kehidupan kita fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'anil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah, mudah-mudahan hikmah di bulan suci Ramadan kita mendekat kepada Al-Quran diberikan kemudahan oleh Allah, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.